Ia hanya seorang OB, bau pel masih menempel di tangannya. Namun hari itu, ia berdiri rapi membawa cincin, melamar bos cantik yang dicintainya. Alih-alih diterima, ia dihina, ditertawakan, bahkan diludahi. Tak ada yang tahu, keputusan setelah itu justru akan membuat semua orang menangis. Apa balasan OB ini sebenarnya? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena dukungan dari kalian adalah semangat terbesar buat kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati dan penuh makna. Terima kasih. Yuk kita mulai ke ceritanya. Rian hanyalah seorang OB di gedung perkantoran megah itu. Seragam lusuh, sepatu usang, dan tangan yang selalu bau pel, itulah identitasnya di mata orang-orang. Setiap langkahnya nyaris tak pernah dianggap ada, seolah ia hanya bagian dari lantai yang harus dibersihkan. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Rian sudah tiba di lantai 15. Ia menyapu lorong kantor tempat para eksekutif lalu lalang dengan jas mahal dan sepatu mengilap. Tak jarang, mereka melewatinya tanpa menoleh, bahkan ada yang sengaja menutup hidung saat berpapasan. Namun di lantai itu pula, bekerja seorang perempuan bernama Almira. Bos cantik, cerdas, dan disegani. Senyumnya sederhana, tapi caranya menyapa selalu sopan, bahkan pada Rian. "Pagi, Mas Rian," ucapnya suatu hari. Sapaan singkat itu mampu membuat Rian bekerja dengan hati yang bergetar sepanjang hari. Tak banyak yang tahu, Almira bukan sekadar atasan. Ia adalah perempuan yang diam-diam Rian cintai sejak lama, cinta yang tumbuh perlahan, tanpa berani berharap. Rian sering berhenti sejenak setelah mengepel lantai, hanya untuk memastikan ruangan Almira bersih sempurna. Bukan karena tugas, tapi karena rasa hormat dan sayang yang tak pernah ia ucapkan. Ia tahu posisinya rendah. Ia tahu dunia mereka terlalu jauh berbeda. Namun di dalam hati kecilnya, Rian percaya satu hal, bahwa ketulusan tidak pernah salah alamat. Suatu sore yang seharusnya menjadi hari paling berani dalam hidupnya, Rian berdiri kaku di ruang tamu rumah Almira. Tangannya gemetar, kemeja putih yang ia kenakan adalah satu-satunya pakaian terbaik yang ia miliki, disetrika berulang kali sejak subuh, meski lipatan lusuh tetap tak bisa disembunyikan. Di saku celananya, sebuah kotak cincin kecil terasa begitu berat. Cincin itu murah, sederhana, namun dibeli dari hasil menabung bertahun-tahun, uang lembur, sisa makan, dan mimpi yang ia simpan diam-diam. Ruang tamu itu luas, berkilau oleh lampu gantung mahal. Beberapa orang duduk di sofa empuk, kerabat dan rekan bisnis keluarga Almira. Semua mata tertuju padanya, bukan dengan harap, tapi dengan heran. Rian menelan ludah. Ia membungkuk sopan. "Saya, Rian," suaranya lirih namun berusaha tegas. "Saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar Mbak Almira." Hening. Lalu, tawa pecah. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang menusuk telinga dan merobek harga diri. "Kamu OB, mau melamar anak saya?" Ayah Almira bersandar santai, senyum sinis terukir jelas di wajahnya. Ia menatap Rian dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai barang rongsokan. Beberapa tamu ikut tertawa kecil. Ada yang menutup mulut menahan geli, ada pula yang berbisik tanpa peduli Rian masih berdiri di sana. "Ini bercanda, kan? OB mau jadi menantu keluarga ini?" Rian merasa lantai di bawah kakinya bergetar. Tangannya semakin dingin, namun ia tetap berdiri. "Saya mungkin bukan siapa-siapa," lanjutnya pelan. "Tapi niat saya sungguh-sungguh. Saya mencintai Almira dan ingin bertanggung jawab." Tawa kembali terdengar, lebih keras. "Cinta?" Ayah Almira tertawa sambil menggeleng. "Cinta tidak bisa bayar rumah, tidak bisa beli mobil, tidak bisa jaga masa depan." Almira duduk terpaku di sudut ruangan. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Matanya menatap Rian, penuh rasa bersalah, tapi tak sanggup membela. Rian menoleh padanya sejenak. Tatapan itu cukup baginya. Ia tahu, di ruangan mewah itu, hanya dia satu-satunya yang berdiri tanpa kekuatan apapun. Namun ia tetap membuka kotak cincin itu. Cincin sederhana berkilau lemah di bawah lampu mahal. "Saya tidak membawa kemewahan," ucapnya lirih. "Tapi saya membawa kesetiaan." Kata-kata itu justru mengundang tawa yang lebih keras.
Tak seorang pun menyadari. Di balik tawa itu, sebuah hati sedang dihancurkan pelan-pelan. Dan hari itu, bukan hanya lamaran yang ditolak, tetapi harga diri seorang manusia yang sedang diinjak tanpa ampun. Ayah Almira berdiri dari kursinya. Langkahnya pelan namun berat, mendekati Rian yang masih berdiri dengan kotak cincin di tangan. Tatapannya tajam, penuh jijik, seolah yang berdiri di depannya bukan manusia, melainkan noda yang mengganggu pemandangan. Kamu pikir cinta bisa menghapus statusmu? Nada suaranya dingin, merendahkan. Rian menelan ludah. Dadanya sesak, namun ia tetap menunduk hormat. Saya tidak pernah bermimpi menjadi orang kaya, katanya lirih. Saya hanya ingin menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Ucapan itu justru membuat wajah ayah Almira semakin keras. Ia tertawa pendek, lalu mendekat lebih jauh. Laki-laki sepertimu tidak pantas bicara tanggung jawab di rumah ini. Plak. Sesuatu yang hangat dan basah mendarat di wajah Rian. Ludah. Waktu seakan berhenti. Rian membeku. Ia tak bergerak, tak mengusap wajahnya. Ludah itu perlahan mengalir, bercampur air mata yang tak sanggup ia tahan. Beberapa tamu terkejut. Sebagian memalingkan wajah, sebagian lain justru menonton tanpa empati. Pergi, bentak ayah Almira. Pergi sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran. Kamu OB. Kerjamu cuma bersih-bersih lantai. Jangan kotori rumah ini dengan mimpi murahanmu. Setiap kata menghantam lebih keras dari tamparan. Harga diri Rian runtuh di tempat itu, di hadapan orang-orang yang menertawakannya. Almira berdiri tiba-tiba. Ayah, cukup, suaranya bergetar. Namun ayahnya tak menoleh. Diam. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Rian menoleh pada Almira. Tatapan mereka bertemu, mata Almira basah, penuh penyesalan dan ketakutan. Ia ingin berkata sesuatu, tapi suaranya terkunci oleh keadaan. Perlahan, Rian menutup kotak cincin itu. Tangannya gemetar, bukan karena marah, melainkan karena hancur. Saya mengerti, katanya pelan. Maaf, kalau kehadiran saya dianggap hina. Ia membungkuk dalam-dalam. Bukan sebagai OB, bukan sebagai pelamar, tapi sebagai manusia yang masih menjaga sisa harga dirinya. Tak ada teriakan balasan, tak ada sumpah serapah. Rian memilih diam, karena ia tahu, melawan saat itu hanya akan membuatnya semakin kecil di mata mereka. Ia melangkah pergi. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai mewah itu menolak keberadaannya. Saat pintu tertutup di belakangnya, barulah Rian berhenti. Ia mengusap wajahnya dengan lengan baju, menghapus ludah dan air mata yang bercampur jadi satu. Di luar rumah itu, langit mulai gelap. Dan di dalam hati Rian, sesuatu telah mati. Namun ia tak tahu, dari kehancuran malam itu, akan lahir kekuatan yang suatu hari membuat semua orang di rumah itu menunduk dalam penyesalan. Malam itu, Rian duduk sendirian di kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter. Lampu bohlam redup menggantung di langit-langit yang mulai menguning. Hujan turun pelan di luar jendela, seolah ikut meratapi hatinya yang remuk. Di tangannya, kotak cincin itu terbuka. Cincin sederhana berkilau lemah, sama seperti harapan yang dulu ia genggam dengan penuh keyakinan. Rian menatapnya lama. Begitu lama, hingga matanya perih. Aku mungkin miskin. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Tapi aku bukan manusia hina. Kata-kata itu bukan teriakan, bukan sumpah balas dendam, melainkan janji sunyi, janji seorang lelaki pada dirinya sendiri. Ia memejamkan mata. Bayangan ludah di wajahnya, tawa para tamu, dan tatapan Almira yang penuh air mata kembali berputar di kepalanya. Dadanya sesak. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak menangis. Rian bangkit, membuka laci kecil di sudut kamar. Di sana tersimpan beberapa berkas lama, sertifikat pelatihan kerja, proposal bisnis kecil yang tak pernah ia kirim, dan kartu nama seseorang yang dulu pernah berkata, "Kalau kamu serius mau bangkit, hubungi saya." Malam itu, Rian menggenggam kartu nama itu erat. Esok paginya, gedung perkantoran lantai 15 terasa berbeda. Tak ada lagi suara langkah ringan Rian yang menyapu lorong. Tak ada lagi OB yang selalu datang paling awal dan pulang paling akhir.
Mas Rian cuti? Tanya seseorang. Tak ada yang menjawab. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Nama Rian perlahan menghilang, seolah ia tak pernah ada. Namun di tempat lain, Rian sedang membangun dirinya dari nol. Ia bekerja tanpa seragam, tanpa titel, tanpa pengakuan. Siang dan malam ia habiskan untuk belajar, jatuh, lalu bangkit lagi. Tangannya yang dulu memegang pel kini memegang mimpi yang lebih besar. Sementara itu, Almira gelisah. Setiap pagi, matanya otomatis mencari sosok sederhana itu di lorong kantor. Namun yang ia temukan hanya lantai bersih dan kekosongan. Ia mencoba bertanya pada satpam, pada HRD, pada siapapun. Jawabannya sama. Mas Rian sudah resign. Almira berdiri lama di depan jendela kantornya. Dadanya terasa berat. Untuk pertama kalinya, ia menyadari ada seseorang yang pergi bukan karena lemah, melainkan karena terlalu lama diperlakukan rendah dan jauh di tempat lain. Di kamar sempit yang pernah menjadi saksi kehancurannya, Rian telah mengunci masa lalu, bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dijadikan bahan bakar perubahan. Ia tidak tahu kapan akan kembali. Namun satu hal pasti, jika suatu hari ia berdiri lagi di hadapan mereka, ia tak lagi datang sebagai OB, melainkan sebagai lelaki yang telah memenangkan pertarungan terberatnya, mengalahkan rasa hina dalam dirinya sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak kepergian Rian. Di balik dinding kaca kantor yang dulu tampak kokoh, kini perusahaan Almira mulai goyah. Proyek tertunda, klien besar mundur, dan laporan keuangan menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Puncaknya terjadi ketika kabar buruk datang tanpa aba-aba. Investor utama menarik diri. Ruang rapat mendadak dipenuhi wajah tegang. Direksi saling menyalahkan, suara debat meninggi, sementara Almira duduk diam di ujung meja, berusaha terlihat kuat, meski hatinya berantakan. Kita tidak punya pilihan lain, ujar salah satu direktur. Kalau investor pengganti tidak datang hari ini, perusahaan bisa kolaps. Rapat darurat pun digelar sore itu. Pintu ruang rapat tertutup rapat. Semua kursi terisi. Jam dinding berdetak pelan, seolah menghitung detik menuju kehancuran. Tiba-tiba, klik, pintu terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah tenang. Jas hitamnya rapi, sepatunya mengilap, wajahnya bersih dan penuh wibawa. Ruangan hening. Beberapa orang saling pandang, mencoba mengenali sosok itu. Lalu, Almira membeku. Wajah itu, tatapan itu, Rian. Namun bukan Rian yang dulu membawa pel dan ember. Bukan Rian dengan seragam lusuh dan kepala tertunduk. Ia berdiri tegak, penuh percaya diri. Saya Rian Pratama, ucapnya tenang. CEO PT Pratama Logistik Nasional. Seketika ruangan gempar. Apa? Tidak mungkin. Beberapa direktur membuka berkas dengan tangan gemetar. Nama itu tercantum jelas. Perusahaan logistik besar yang tengah berkembang pesat dan menguasai jalur distribusi nasional. Dan satu fakta menghantam lebih keras dari apapun. Rian adalah investor utama gedung ini. Ayah Almira yang duduk di kursi kehormatan pucat pasi. Tangannya bergetar saat menatap sosok di hadapannya. Sosok yang dulu ia hina dan ludahi. Rian melangkah mendekat, menaruh map di atas meja. Gerakannya tenang, suaranya datar. Saya sudah lama bekerja sama dengan perusahaan ini, katanya. Hanya saja, saya memilih tidak menampilkan diri. Tak ada nada sombong, tak ada balas dendam. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Almira menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. Dadanya bergetar hebat. Ia ingin berdiri, ingin bicara. Namun tubuhnya tak sanggup bergerak. Rian menoleh ke arahnya sesaat. Tatapan mereka bertemu. Tak ada kemarahan di mata Rian. Hanya kedalaman luka yang telah sembuh, tapi meninggalkan bekas. Ruang rapat itu kembali sunyi. Sunyi yang menyadarkan semua orang bahwa pria yang dulu mereka anggap tak berarti, kini menjadi orang yang menentukan nasib mereka. Dan di saat itu pula, semua mulai menyadari satu hal pahit. Kebenaran selalu datang, tepat ketika penyesalan sudah terlambat. Ayah Almira duduk kaku di kursinya.
Wajahnya yang biasanya keras kini pucat, matanya bergetar menatap sosok di hadapannya. Tangan yang dulu menunjuk dan meludah, kini gemetar hebat. Perlahan, sangat perlahan, ia berdiri. Ruangan hening. Semua pasang mata tertuju padanya. Ia menunduk, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sepanjang hidupnya. Egonya runtuh di hadapan kebenaran yang tak bisa ia sangkal. "Saya minta maaf," ucapnya parau, "atas hinaan dan ludah itu." Kata-kata itu jatuh berat ke lantai. Tak ada tepuk tangan, tak ada suara, hanya napas tertahan dan dada yang sesak. Rian menatapnya lama. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan jejak luka yang pernah dalam. "Saya datang dulu bukan untuk dihormati," katanya lirih namun jelas. "Saya datang sebagai manusia yang membawa niat baik." Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. "Tapi hati itu yang Bapak injak. Bukan status saya, hati saya." Ayah Almira memejamkan mata. Bahu tuanya bergetar. Air mata jatuh. Air mata seorang lelaki yang terlambat belajar tentang rendah hati. Almira tak sanggup menahan diri lagi. Ia berdiri, menutup mulutnya, dan menangis terisak. "Mas Rian, aku..." Suaranya pecah. Kata-kata tak pernah cukup untuk menebus rasa bersalah. Seluruh ruangan ikut terisak. Beberapa direksi menunduk malu. Mereka teringat bagaimana dulu ikut tertawa, ikut diam, ikut membiarkan penghinaan itu terjadi. Rian memandang satu persatu wajah di ruangan itu. Tak ada kebencian di matanya. "Saya tidak datang hari ini untuk membalas," ucapnya. "Kalau saya ingin membalas, perusahaan ini sudah runtuh sejak kemarin." Ucapan itu menghantam lebih keras daripada teriakan. "Saya datang karena saya sudah memaafkan." Semua terdiam. "Memaafkan bukan berarti melupakan," lanjut Rian. "Tapi memilih untuk tidak membiarkan luka mengubah saya menjadi orang yang sama kejamnya." Ayah Almira mengangkat wajahnya. Matanya merah, penuh penyesalan. "Terima kasih, karena tidak membalas kehinaan saya dengan kehancuran," katanya lirih. Rian mengangguk pelan. Ia menoleh ke Almira. Tatapan mereka bertemu, penuh emosi yang tak terucap. "Ada hal yang tidak bisa diulang," kata Rian lembut. "Tapi ada pelajaran yang bisa diwariskan." Ruang rapat itu kembali sunyi. Sunyi yang berbeda, bukan karena ketakutan, melainkan karena semua orang sedang belajar tentang arti menjadi manusia. Dan di saat itulah mereka sadar. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Namun ketulusan selalu punya tempat untuk memaafkan. Rian tersenyum. Bukan senyum kemenangan. Bukan pula senyum dendam. Melainkan senyum seseorang yang telah berdamai dengan masa lalunya. "Saya sudah memaafkan," katanya pelan, namun terdengar jelas ke seluruh ruangan. "Karena hidup sudah mengajari saya, orang yang paling rendah hari ini bisa jadi penentu hidupmu besok." Kalimat itu menghantam tanpa suara. Tak ada yang berani menatap Rian terlalu lama. Ia menoleh pada Almira. Tatapan mereka bertemu, tatapan yang menyimpan begitu banyak cerita, luka, dan rasa yang tak pernah sempat diberi nama. "Terima kasih," ucap Rian lembut. "Karena dulu kamu tidak ikut menertawakan saya." Kata-kata sederhana itu membuat Almira tak kuasa menahan air matanya. Ia menangis bukan karena kehilangan, melainkan karena menyadari ketulusan yang hampir ia abaikan demi takut pada dunia. "Aku seharusnya lebih berani," lirih Almira. "Saat itu aku memilih diam." Rian menggeleng pelan. "Kamu manusia. Tak semua keberanian datang tepat waktu." Ayah Almira kembali menunduk. Air mata jatuh dari wajah yang dulu penuh kesombongan. Kini ia benar-benar paham, kehinaan tak pernah menjadikan seseorang besar. Rian melangkah ke depan, menutup map kerja di hadapannya. "Saya akan tetap menjadi investor," katanya. "Bukan karena kekuasaan, tapi karena saya percaya setiap orang layak mendapat kesempatan kedua." Semua terkejut. Beberapa orang terisak lebih keras. "Namun ada satu syarat," lanjut Rian. "Tidak boleh ada lagi manusia yang diperlakukan rendah di gedung ini, apapun jabatannya." Ruang rapat sunyi. Lalu satu persatu kepala mengangguk. Almira mendekat. Dengan suara bergetar, ia berkata,
Terima kasih sudah mengajarkan kami tentang hati, bukan jabatan. Rian tersenyum tipis. Saat ia melangkah keluar dari ruang rapat, langkahnya ringan. Beban yang selama ini ia pikul akhirnya jatuh. Di luar gedung, langit sore berwarna keemasan. Rian berhenti sejenak, menarik napas panjang. Ia teringat kamar sempitnya, ludah di wajahnya, dan malam penuh air mata. Semua itu kini terasa jauh, bukan karena dilupakan, melainkan karena telah dimenangkan. Dari kejauhan, Almira memandangnya pergi. Di dadanya ada rasa hangat bercampur sesal. Ia sadar, tak semua cinta datang untuk dimiliki. Sebagian datang untuk mengubah cara kita memandang manusia lain. Dan hari itu, semua yang hadir belajar satu pelajaran penting. Jangan pernah menghina orang dari pakaiannya, pekerjaannya, atau keadaannya. Karena ketulusan yang kau injak hari ini bisa menjadi tangan yang menyelamatkanmu esok hari. Kadang, hidup sengaja merendahkan kita bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguji seberapa kuat hati kita tetap manusiawi. Rian pernah diludahi, dihina, dan dipatahkan mimpinya. Namun ia memilih tidak membalas dengan kebencian. Ia membalas dengan ketulusan, dan itulah balasan yang paling menyakitkan bagi kesombongan. Dari lantai yang ia pel hingga ruang rapat yang ia pimpin, Rian membuktikan satu hal. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh seragam yang ia pakai, melainkan oleh hati yang ia jaga. Dan bagi mereka yang pernah menertawakan, penyesalan itu datang sebagai guru paling kejam, mengajarkan bahwa menghina manusia lain adalah cara tercepat untuk merendahkan diri sendiri. Semoga kisah ini mengingatkan kita. Hormatilah siapapun hari ini, karena hidup selalu punya cara. Membalikan peran dengan sunyi, namun pasti. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena dukungan dari kalian adalah semangat terbesar buat kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati dan penuh makna. Terima kasih.